warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Candu dan kawan siwa. Para ulama menulis bahwa orang yang terbiasa dengan candu akan mendapatkan 70 kerugian. Salah satunya ialah tidak ingat kalimat thayyibah ketika menjelang kematiannya. Sebaliknya, orang yang selalu bersiwak akan mendapatkan 70 keuntungan. Di antaranya ialah pada akhir hayatnya ia akan ingat untuk membaca la ilaha illallah. Dikisahkan tentang seorang yang menjelang matinya telah diajari kalimat thayyibah. Lalu ia berkata, "Doakanlah aku karena aku tidak dapat mengucapkan kalimat itu." Orang-orang bertanya, "Mengapa?" Jawabnya, "Karena aku kurang berhati-hati ketika menimbang barang dagangan." Disebutkan dalam kisah lain, suatu ketika seorang ditalqinkan kalimat thayyibah menjelang kematiannya. Lalu ia berkata, "Aku tidak bisa mengucapkannya." Orang-orang bertanya, "Mengapa?" Jawabnya, "Suatu ketika ada seorang wanita cantik membeli sehelai handuk dariku. Aku terpesona hingga aku terus-menerus melihatnya." Banyak kisah-kisah lain seperti itu, terutama di dalam kitab Tazkiratul Qurtubiyah. Tugas seorang hamba adalah selalu bertobat dari segala dosa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi taufik olehnya. Dari Sayyidina Ummu Hani radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Tandingi oleh amal apapun, kalimat ini tidak akan meninggalkan dosa sedikit pun." Dari Sayyidina Ummu Hani radhiyallahu anha, baginda Rasulullah SAW bersabda, "La ilaha illallah tidak dapat ditandingi oleh amal apapun, kalimat ini tidak akan meninggalkan dosa sedikit pun." Hadis riwayat Imam Majah. Jelas bahwa amal apapun tidak akan dapat menandingi kalimat la ilaha illallah. Amal apapun tanpa disertai kalimat ini tidak akan diterima, baik itu sholat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain. Kesimpulannya, semua amalan memerlukan iman. Jika ada iman, semua amal akan diterima. Tanpa iman, amalan apapun tidak akan diterima. Sedangkan kalimat thayyibah itu sendiri adalah pernyataan iman. Kalimat thayyibah ini akan diterima tanpa harus adanya amal soleh yang lain. Tetapi seluruh amal soleh yang lain tidak akan diterima tanpa adanya kalimat ini. Maksudnya, jika ada orang yang tidak memiliki amal soleh sedikit pun, namun ia beriman, suatu saat ia pasti masuk surga. Sebaliknya, meskipun seorang itu banyak beramal, namun tanpa ada iman, semua itu tidak akan menyelamatkannya. Selanjutnya disebutkan kalimat thayyibah tidak akan meninggalkan dosa sedikit pun. Maksudnya, jika ada orang kafir yang pada akhir hayatnya masuk Islam dan mengucapkan kalimat thayyibah tersebut, kemudian dia langsung mati, maka menurut ijma' para ulama, semua dosanya ketika ia masih kafir akan diampuni. Jika yang mengucapkan kalimat thayyibah tersebut adalah seorang muslim dan dia banyak berbuat dosa, maka maksud hadis atas adalah bahwa kalimat itu akan membersihkan hatinya. Yakni jika ia membaca kalimat itu sebanyak-banyaknya, hatinya menjadi bersih sehingga tidak akan tenang tanpa bertobat. Dan dengan tobat itulah semua dosa-dosanya diampuni. Sebuah riwayat menyebutkan, barang siapa senantiasa membaca la ilaha illallah, baginda Rasulullah SAW bersabda, iman itu memiliki antara 73 sampai 79 cabang. Riwayat lain 77 cabang. Dan yang paling utama ialah la ilaha illallah. Dan yang paling rendah ialah membuang sesuatu yang mengganggu jalan, duri dan sebagainya. Malu adalah merupakan salah satu cabang iman yang istimewa. Alhamdulillah, yang kita dengar kita sangkan dalam hati dan niat untuk amal, dan kita sampaikan saudara-saudara kita yang di sini. Dengan majelis kita tutup dengan majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.